Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tahu bahwa orang ini adalah Wang Teng. Jian Wuyu menebak identitas Wang Teng, tetapi ia tidak memberitahu siapapun tentang rencananya. Sebaliknya, ia bertindak sangat kejam, ingin melihat seberapa kuat Wang Teng, dan Jian Wuyu juga ingin melihat siapa yang lebih kuat dalam ilmu pedang, miliknya atau Wang Teng. Ham Wang Chulan menghela napas dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua orang di sekitar terkejut melihat pertempuran ini. Mereka tak menyangka kedua belah pihak akan sekuat ini. Tak diragukan lagi, Wang Teng memang kuat. Perlu diketahui, Wang Teng juga seorang jenius yang terkenal di wilayah Bintang Hongtian. Namun, ternyata Kyushu juga punya seorang jenius yang begitu mengerikan, bahkan bisa menandingi Wang Teng. Awalnya, di mata orang-orang di wilayah Bintang Hongtian, hanya ada Xiao Fan, Xiao Li, dan Xiao Qing di Kyushu. Namun kini, Kyushu seolah menjadi tempat berkumpulnya para jenius. Sangat kuat, ya. Siapa bilang tidak ada orang jenius yang mengerikan di Kyushu? Tidak akan lama lagi sebelum Kyushu menjadi lebih kuat. Orang-orang di sekitar membicarakannya dan menatap medan perang. Harus dikatakan bahwa pertempuran ini memang menyegarkan kognisi dan pemahaman semua orang tentang Kyushu. Sialan, kita tidak bisa mengalahkannya. Wajah Yun Ce memucat. Ia tidak percaya bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Wang Teng bersama-sama. Yang berwajah paling jelek adalah Cilinglong. Sialan, nak, jangan sombong begitu. Teriak Cilinglong sambil menggertakkan giginya karena marah. Duar, duar. Wang Teng meninju Cilinglong dan melemparkannya hingga sudut mulutnya berdarah. Ham, seekor burung biasa berani menghentikanku, kamu sialan. Cilinglong sangat marah, tetapi dalam situasi saat ini, kecuali Jian Wuyu, mereka semua bukanlah tandingan pria ini. Kamu tunggu. Memanfaatkan celah antara pertarungan Jian Wuyu dan Wang Teng, Cilinglong mengeluarkan slip giok komunikasi, menggertakkan giginya, dan menghubungi Xiao Li. Dia berharap Xiao Li dapat keluar dan mengambil alih situasi ini. Faktanya, semua urusan di Kyushu sekarang pada dasarnya berada di tangan Xiao Li. Kamu akan menyesali ini. Cilinglong menggertakkan giginya. Wang Teng mendengus dingin dan hendak melanjutkan menyerang Cilinglong, tetapi Jian Wuyu langsung memblokirnya. Lawanmu adalah aku. Jian Wuyu menatap Wang Teng dengan ekspresi bertarung di wajahnya. Sial. Wang Teng meraung dan melawan Jian Wuyu dengan seluruh kekuatannya. Ekspresi Jian Wuyu dingin. Ia juga tidak menyangka Wang Teng begitu kuat. Jika mereka berada di waktu yang sama, seberapa kuatkah Ao Li, Hun Zan, dan yang lainnya? Jian Wuyu tidak percaya betapa kuatnya Xiao Fan saat itu, bahwa ia mampu menekan semua monster jenius teratas di wilayah Bintang Hongtian sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Ayo. Jian Wuyu meraung keras seolah-olah bertarung dalam pertarungan hidup dan mati dengan Wang Teng dengan momentum yang luar biasa. Duar, duar. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit. Semakin sengit mereka bertarung, semakin kompetitif mereka dan mereka pun semakin serius. Siapa yang berani bertindak lancang di Kyushu? Dalam sekejap mata, sesosok mengancam bergegas keluar dari gerbang Kyushu. Orang ini berwajah dingin dan dipenuhi niat membunuh. Lihat, tubuh suci kuno telah keluar. Xiao Li, ini Xiao Li. Xiao Li keluar. Di luar Kyushu, banyak sekali orang yang menoleh dan melihat bahwa orang yang keluar adalah Xiao Li. Tuan muda anak itu dia. Melihat ini, Cilinglong segera berlari ke Xiao Li dan mulai mengeluh, mengatakan bahwa Wang Teng tidak termaafkan dan bersalah atas kejahatan keji. Tuan muda, orang ini sama sekali tidak menganggap serius Kyushu kita. Sikapnya sangat arogan dan mendominasi. Setelah Xiao Li keluar, dia melihat bahwa pria itu adalah Wang Teng. Tuan muda, tolong bertindak dan hentikan orang ini.
Seru Cilinglong dengan lantang. Xiao Li memasang ekspresi kosong di wajahnya. Bertanya-tanya mengapa Wang Teng memiliki konflik dengan Cilinglong. Saat ini, Wang Teng masih bertarung dengan Jian Wuyu, dan tidak ada pihak yang berhenti. Xiao Li tidak berniat menghentikannya. Ia menatap pertempuran antara kedua belah pihak, lah juga ingin melihat apakah Wang Teng telah membuat kemajuan. Jika demikian, Xiao Li akan memiliki pendapat yang berbeda tentang Wang Teng. Jika tidak, Xiao Li mungkin tidak akan mampu menahan diri untuk tidak memukul Wang Teng sendiri. Tuan muda, tolong bertindak, Xiao Jian akan menderita. Cilinglong bingung. Dia sudah bicara lama, tapi kenapa Xiao Li tidak bereaksi sama sekali? Biasanya, dengan temperamen Xiao Li, jika dia tahu seseorang berani menimbulkan masalah di Kyushu, dia akan segera mengambil tindakan untuk menekan orang itu setelah dia keluar. Cilinglong merasa ada yang tidak beres. Semakin ia mengamati, semakin aneh rasanya. Niat membunuh yang dipancarkan Xiao Li sebelumnya telah hilang. Tuan muda, apa yang sedang Anda pikirkan? Tanya Cilinglong ragu-ragu, merasakan firasat buruk di hatinya. Tunggu sebentar, kata Xiao Li dengan tenang. Baiklah. Mendengar ini, Cilinglong tidak berkata apa-apa lagi dan berdiri di samping, pikirannya berpacu, memikirkan identitas Wang Teng dan langkah selanjutnya. Jangan libatkan aku, gumam Cilinglong dalam hati. Statusnya saat ini di Kyushu diperoleh dengan susah payah, jadi Cilinglong tidak bisa menghancurkan masa depannya sendiri. Jika anak ini benar-benar punya latar belakang, maka Cilinglong harus mencari cara untuk melimpahkan semua tanggung jawab kepada Wang Teng. Duar, 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 mati, serang. Wang Teng dan Jian Wuyu masih bertarung saat itu. Kedua belah pihak saling agresif dan tidak ada yang mau kalah. Jian Wuyu tampak serius. Ranahnya memang lebih tinggi daripada Wang Teng, tetapi ia tidak menyangka lawannya akan sekuat itu. Hal yang sama berlaku untuk Wang Teng. Sekarang Wang Teng telah mencapai tingkat ke-6 ranah baik siang, yang bisa dikatakan merupakan kemajuan pesat. Aku tidak bisa mempermalukan diriku sendiri. Wang Teng menggertakkan giginya dengan keras, dia tentu saja melihat Xiao Li datang. Bagaimana mungkin dia mempermalukan dirinya sendiri di depan kakak iparnya? Jadi pedang. Wang Teng meraung dan mengubah dirinya menjadi bilah pedang tajam yang menakutkan, menyerang Jian Wuyu. 10.000 pedang terbang. Jian Wuyu meraung, dia tidak mau kalah dari Wang Teng. Puluhan ribu pedang panjang muncul di sekitar Jian Wuyu, masing-masing sangat menakutkan, dan semuanya menyerang Wang Teng yang telah berubah menjadi pedang. Serangan dari kedua belah pihak sangat sengit, dan pertarungan berlangsung bolak-balik ini terlalu kuat. Siapa nama orang dari Kyushu itu? Kenapa aku belum pernah dengar namanya sebelumnya? Aku tidak tahu, Wang Teng lebih kuat dari sebelumnya. Banyak orang tercengang dan tak percaya apa yang mereka saksikan. Pertempuran ini sungguh seru. Pada saat ini, Xiao Qing juga keluar dari gerbang Kyushu, dan melihat pemandangan ini ketika dia keluar. Ini, Xiao Qing tercengang. Wang Teng dan Jian Wuyu bertarung dengan sangat sengit. Xiao Qing ingin menghentikan mereka, tetapi mendapati Xiao Li sedang menonton keseruan itu, lah memikirkannya dan menghampiri Xiao Li. Kakak, apa yang terjadi? Lihat saja mereka bertanding, kita bisa bicarakan hal lain nanti, kata Xiao Li dengan tenang. Baiklah, baiklah. Xiao Qing mengangguk, lalu Xiao Qing melesat pergi dan datang ke Wang Chulan. Kakak, aduh, Wang Teng memang pria yang selalu membuat orang khawatir. Setelah melihat Xiao Qing, Wang Chulan menghela napas, menggelengkan kepala, dan tersenyum pahit. Mereka tidak terburu-buru. Jian Wuyu dan Wang Teng sama-sama kuat dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Mendengar ini, Xiao Qing tidak tahu harus berkata apa. Jadi, Xiao Qing memilih untuk menonton kesenangan bersama Wang Chulan. Pokoknya yang paling terjadi kalau kedua kubu bertarung itu hanya luka-luka saja, tidak akan terjadi hal serius apa-apa. Bahkan pada saat ini, jiwa spiritual Xiao Fan di Kyushu sedang menyaksikan pertempuran ini. Wang Teng, kamu telah membuat beberapa kemajuan. Xiao Fan bergumam dan mengangguk diam-diam,
berpikir bahwa Wang Teng masih memiliki ambisi. "Ada apa?" tanya Ye Miaoyin sambil menatap Xiao Fan. Tidak ada. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat ini, Xiao Fan, Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Namong Lingxuan, Lan Zhankui dan wanita Xiao Fan lainnya sedang berada di kuil Kyushu. "Kita belum mulai." "Ya, ada banyak orang di luar," tanya Chang Sun Ning. "Tidak usah terburu-buru, kita tunggu saja orang-orang dari kekuatan besar itu." Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa Xiao Fan tidak menemui tamu adalah karena dia ingin memberi peringatan kepada orang-orang dari kekuatan besar itu. Orang-orang dari pasukan besar dan keluarga besar terbiasa datang belakangan, jadi kali ini Xiao Fan yang akan membuat mereka menunggu. Setelah tiba, siapapun yang datang harus menunggu dengan patuh di gerbang Kyushu. Jika ada yang berani bertindak lancang, Xiao Fan akan menindaknya secara pribadi. Rencana Xiao Fan sangat bagus. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan nama Kyushu. Di luar Kyushu, Wang Teng dan Jian Wuyu bertarung secara seimbang, dan kedua belah pihak benar-benar marah. Terutama Wang Teng, ketika dia melihat Xiao Qing datang, bagaimana dia bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan kekasihnya mati. Wang Teng meraung dengan momentum besar dan terus bertarung dengan Jian Wuyu. Jian Wuyu bingung. Meskipun Wang Teng tadi kuat, dia tidak begitu terobsesi untuk menang. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Namun, Jian Wuyu juga bukan lawan yang mudah. Setelah meraung keras, ia terus bertarung sengit dengan Wang Teng. Pada saat ini semakin banyak orang berkumpul di Kyushu. Setelah tiba di sini, banyak sekali orang yang terkejut. Ini apa yang terjadi? Wang Teng bertarung dengan siapa? Mengapa ini terjadi? Apa yang telah terjadi? Orang-orang yang datang kemudian agak bingung. Hari itu jelas merupakan hari besar ketika Kyushu menerima ucapan selamat dari banyak kekuatan karena telah menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah Bintang Hongtian. Bagaimana mungkin Wang Teng berada di luar Kyushu dan bertempur dengan orang-orang dari Kyushu? Yah, begitulah yang terjadi. Seseorang segera menjelaskan dan memberitahu orang-orang yang datang kemudian alasannya. Setelah mengetahui alasannya, para pendatang terlambat itu terdiam. Wang Teng dipandang rendah oleh para penjaga gerbang Kyushu, lalu kedua belah pihak saling bertarung. Ini sungguh keterlaluan. Dan sekarang para penjaga Kyushu bukan orang biasa. Jika mereka tidak mengenal Wang Teng, wajar saja jika mereka bertindak. Ada banyak tokoh berpengaruh dari berbagai kekuatan besar di sini, dan mereka semua sedang menonton. Di saat yang sama, mereka juga bertanya-tanya mengapa Kyushu tidak mengundang mereka masuk. Keramahan macam apa ini? Mereka tidak mengerti, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih lanjut, karena mereka selalu merasa bahwa permasalahan itu sangat aneh. Sekarang mereka sudah ada di sini. Mereka tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Wang Teng dan Jian Wuyu bertarung selama setengah jam, tetapi masih belum ada pemenang. Xiao Li melihat sekeliling, berpikir sejenak, lalu sosoknya menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul di antara Wang Teng dan Jian Wuyu. Aura keemasan yang mengerikan meledak, memisahkan keduanya. "Cukup, hentikan," kata Xiao Li dengan suara berat. Aura kuat yang dipancarkan Xiao Li tidak sebanding dengan Jian Wuyu dan Wang Teng. "Baik." Jian Wuyu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat pada Xiao Li. Meskipun Jian Wuyu lebih tinggi dari Xiao Li dalam hal senioritas, status dan kekuatan Xiao Li jauh di luar jangkauannya. Kakak ipar melihat Xiao Li, Wang Teng tentu saja tidak berani bertindak lancang, sangat takut pada Xiao Li, terutama karena pria ini benar-benar ingin menghajarnya. "Wang Teng, kurasa kamu belum cukup bertarung tadi dan ingin bertarung lagi." Wajah Xiao Li berkedut dan dia menatap Wang Teng dengan dingin. Tidak, tidak salah paham, salah paham." Wang Teng langsung melambaikan tangan dan menggelengkan kepala saat melihat ini. Ia tentu saja mengerti maksud Xiao Li. Pihak lain ingin bertarung dengannya. Kalau begitu, hati-hati dengan kata-katamu," kata Xiao Li dengan nada kesal. Ia terlalu malas memberi pelajaran pada Wang Teng. "Baiklah,
Baiklah, kata Wang Teng riang. Xiao Li bisa mengatakan apapun yang ingin ia katakan, dan Wang Teng hanya akan mendengarkan. Di kejauhan, wajah Qi Linglong berkedut. Sebenarnya, ketika mendengar semua orang membicarakan identitas Wang Teng tadi, Qi Linglong tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Semua orang tahu hubungan antara Wang Teng dan Xiao Qing. Bahkan sekarang, reputasi Wang Teng sebagai penjilat terbesar di wilayah Bintang Hongtian masih beredar. Xiao Li memandang sekelilingnya dan melihat semua orang berkuasa dari berbagai keluarga dan sekte memandangnya dengan senyum ramah. Xiao Li memasang ekspresi kosong di wajahnya. Sosoknya menjauh dan menghilang, lah kembali ke Kyushu tanpa niat menerima orang-orang ini. Dia dengan tegas melaksanakan perintah Xiao Fan dan meminta pasukan besar ini untuk terus menunggu. Kenapa dia pergi? Ada apa? Kita sudah jauh-jauh ke sini, dan dia tidak bicara sepatah kata pun. Memangnya ada apa? Apa sih yang mereka rencanakan di Kyushu? Melihat Xiao Li pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sekelompok orang kuat yang datang dari jauh di luar gerbang Kyushu semuanya merasa tidak puas. Namun mereka hanya berani bicara dan mengeluh secara lisan, tidak ada seorang pun yang berani bertindak. Hei Kinger, aku datang. Setelah Xiao Li pergi, Wang Teng berlari ke arah Xiao Qing sambil menyeringai. Dia memang pantas disebut Raja Penjilat. Xiao Qing mengangguk tanpa ekspresi, merasa bahwa perilaku Wang Teng memalukan. Ayo masuk, kata Xiao Qing sambil tersenyum pada Wang Chulan. Ini adalah instruksi Xiao Fan sebelumnya. Beberapa pasukan yang memiliki hubungan dekat dengan Kyushu dapat masuk terlebih dahulu. Ini juga merupakan cara Kyushu menunjukkan niat baik kepada dunia luar. Baiklah, Wang Chulan mengangguk sambil tersenyum dan mengikuti Xiao Qing ke dalam Kyushu. Wang Teng mengikutinya dengan gembira, karena dia melihat Xiao Qing, dia harus tinggal bersamanya sepanjang waktu. Ketika mereka tiba di gerbang Kyushu, Qi Linglong tampak malu, di samping, Yun Che, Yun Lou, dan Niu Guiwang juga tampak sangat tidak senang, merasa telah ditipu oleh Qi Linglong. Sesampainya di pintu, Wang Teng tidak langsung masuk, melainkan berhenti, menatap Qi Linglong, dan berkata dengan ringan burung kecil, ayo hentikan aku. Tidak, aku tidak berani. Wajah Qi Linglong memucat. Kinger, tunggu aku. Wang Teng tidak punya waktu untuk menghadapi Qi Linglong. Sudah lama ia tidak bertemu Xiao Qing, dan ia terus memikirkannya siang dan malam. Setelah Wang Teng pergi, Qi Linglong menghela napas lega. Untungnya, ia tidak diejek Wang Teng lagi, kalau tidak, ia pasti akan kehilangan muka. Qi Linglong, kamu brengsek, kata Yun Lou dengan marah. Benar sekali, Qi Linglong, apakah otakmu sedang sakit? Umpat Niu Guiwang. Aku juga tidak tahu, wajah Qi Linglong tampak muram. Lupakan saja, ayo kita lanjutkan berjaga. Jian Wuyu kembali dan berbicara dengan suara berat. Burung kecil, lebih baik kamu jaga pintunya. Niu Guiwang mendengus dingin, berbalik dan kembali ke dalam Kyushu. Benar sekali, burung kecil, kamu awasi saja pintunya baik-baik. Yun Lou berbalik dan pergi. Burung kecil meskipun Wang Teng terlihat bodoh, namanya tetap bagus. Jian Wuyu menyentuh dagunya, mengangguk, lalu kembali ke dalam Kyushu. Mendengar Jian Wuyu mengatakan hal ini, Qi Linglong sangat marah. Tunggu, Qi Linglong menggertakkan giginya. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkan Wang Teng, dia masih bisa menggunakan otaknya dan bermain trik kotor nanti. Qi Linglong berencana mengarang cerita memalukan tentang Wang Teng dan menyebarkannya. Seiring berjalannya waktu, leluhur beberapa kekuatan besar yang berkonflik dengan Xiao Fan, seperti klan barbar kuno, Istana Naga, dan Sekte Pedang, datang berkunjung dan membawa hadiah berharga. Mengapa orang-orang dari klan barbar kuno dan Istana Naga ada di sini? Mereka punya dendam terhadap Xiao Fan. Apakah mereka tidak takut dibunuh oleh Xiao Fan saat datang ke sini? Siapa tahu, bodoh, mereka pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan dengan Xiao Fan. Kalau mereka tidak mengungkapkan perasaan mereka sekarang,
dan Xiao Fan datang untuk membunuh mereka, nanti mereka akan. Benar itu masuk akal. Ketika para leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang dan yang lainnya tiba di luar Kyushu, mereka semua memasang ekspresi muram di wajah mereka, tetapi mereka harus memaksakan diri untuk tersenyum. Seperti dugaan orang luar, mereka harus mengambil kesempatan ini untuk meringankan hubungan dengan Xiao Fan. Hubungan antara kedua pihak tidak dapat terus memburuk. Mereka semua khawatir akan mengikuti jejak klan Wushen dan klan Wei Yang. Jika Xiao Fan benar-benar datang untuk menyelesaikan masalah mereka, maka mereka akan benar-benar tamat. Oleh karena itu, mereka semua berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan hadiah berharga guna mempererat hubungan dengan Xiao Fan. Kalaupun menyerah pun tidak apa-apa asalkan rasnya bisa dipertahankan dan tidak musnah seperti klan Wushen dan Wei Yang. Akan tetapi, ketika mereka tiba di luar Kyushu, tidak seorang pun datang menyambut mereka. Para leluhur Kyushu barbar kuno, Istana Naga, dan Sekte Pedang saling berpandangan, lalu pergi ke salah satu penjaga dan memperkenalkan diri. Saudara, tolong beritahu bahwa klan barbar kuno ada di sini. Temanku, beritahu bahwa seseorang dari Istana Naga telah tiba. Sekte Pedang datang. Qi Linglong memandang semua orang dan merasakan aura yang kuat dan menakutkan dari mereka. Terlebih lagi, orang-orang ini ternyata adalah kekuatan besar yang mempunyai dendam terhadap Xiao Fan seketika. Qi Linglong mengerti. Tunggu saja dengan sabar, apa kamu buta? Kata Qi Linglong dengan tatapan muram dan mendengus dingin. Saudara, apa maksudmu? Leluhur klan barbar kuno mengernyitkan wajahnya. Leluhur Istana Naga dan Sekte Pedang juga memiliki ekspresi marah di wajahnya saat ini, dan menatap Qi Linglong dengan tidak senang. Sepertinya kamu tidak hanya buta, tapi juga tuli. Tidakkah kamu lihat ada sekelompok orang yang menunggu di dekat sini? Kata Qi Linglong dengan nada kesal. Meski dia merasakan niat membunuh yang kuat dari orang-orang ini, Qi Linglong tidak takut sama sekali. Ini Kyushu. Kalau orang-orang ini berani bertindak, mereka pasti akan mati. Para leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, dan Sekte Pedang semuanya menggertakkan gigi karena marah. Kapan mereka pernah dipandang rendah seperti ini? Pihak lain hanyalah penjaga gerbang Kyushu, namun dia berani bersikap begitu sombong, ini sungguh arogan sekali. Ini baiklah. Leluhur Istana Naga mengeluarkan suara dari sela-sela giginya. Mereka harus menanggung dendam ini. Para leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan berbagai alam lainnya, semuanya berdiri patuh di luar Kyushu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Qi Linglong mendengus dingin, merasa sangat segar. Dengan kedatangan klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang dan leluhur lainnya, suasana di dekatnya menjadi aneh. Sekelompok orang diam-diam memandang beberapa leluhur ranah Ziyuan dengan tatapan aneh di mata mereka. Pada saat ini, kekuatan lainnya tiba. Kekuatan ini tak lain adalah Sekte Kuali Giok. Setelah tiba di dekatnya, leluhur dan pemimpin sekte itu tercengang. Ada begitu banyak orang kuat di dekatnya. Mereka bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa mereka semua ada di luar dan tidak masuk? Leluhur dan pemimpin sekte Kuali Giok saling memandang, dan mereka berlari menuju gerbang area dalam Kyushu. Saudara mudaku, Sekte Kuali Giok datang berkunjung, kata pemimpin sekte sambil mengepalkan tinjunya. Sekte Kuali. Mendengar nama sekte ini, Qi Linglong tercengang. Ekspresi arogannya langsung lenyap, digantikan oleh seringai. Ayo kalian datang dari jauh. Terima kasih atas kerja keras kalian, para senior. Qi Linglong mengepalkan tinjunya berulang kali. Tidak apa-apa, terima kasih. Pemimpin sekte Kuali Giok merasa tersanjung, entah kenapa, dan itu membuatnya bingung. Silakan masuk, para senior, kata Qi Linglong sambil tersenyum masam, lalu memimpin pemimpin dan leluhur sekte Kuali Giok menuju bagian dalam Kyushu. Di dekatnya, orang-orang kuat yang tiba di Kyushu lebih awal tercengang. Perbedaan perlakuannya terlalu kentara.
Di depan gerbang Kyushu, ada banyak kekuatan yang lebih kuat daripada Sekte Kuali Giok. Bagaimana mungkin Sekte Kuali, yang datang belakangan, diizinkan masuk secara langsung? Mereka semua sangat marah, tetapi setelah melihat leluhur klan barbar kuno dan istana naga, kemarahan mereka pun sirna. Di mana ada kontras, di situ ada keseimbangan. Saat ini, semua orang kuat di luar gerbang Kyushu terdiam. Chilinglong memerintahkan anak buahnya untuk menyambut Sekte Kuali Giok, leluhur, dan beberapa orang lainnya ke wilayah dalam Kyushu dengan sikap yang sangat sopan. Setelah orang-orang dari Sekte Kuali Giok memasuki area dalam, Chilinglong kembali ke ekspresi arogan dan mendominasi aslinya dan tetap diam. Di luar wilayah Kyushu, banyak orang merasa marah dan berpikir dalam hati, kenapa Wang Teng tidak langsung menghajar orang ini sampai mati saja? Tentu saja, semua keluhan itu hanya terucap dalam hati. Tak satu pun dari mereka cukup berani untuk benar-benar mengatakan hal seperti itu secara terang-terangan. Para leluhur dari klan barbar kuno, istana naga, sekte pedang, dan kekuatan besar lain yang pernah menyimpan dendam terhadap Xiao Fan pun tampak kesal. Sebagai tokoh penting dengan status tinggi, mereka terbiasa diperlakukan dengan hormat dimanapun berada. Namun sekarang, bahkan saat mereka tiba di Kyushu, penjaga gerbang pun tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Hal itu jelas membuat wajah mereka semakin sulit untuk dilihat. Silakan, duduk di mana saja, sama-sama. Baiklah, terima kasih banyak, terima kasih. Pada saat ini, setelah para leluhur, ketua klan dan orang lain dari Sekte Kuali Giok memasuki wilayah dalam Kyushu, Xiao Fan pertama kali muncul dan menyapa mereka, lalu meminta Luo Tian untuk menjamu mereka secara pribadi. Lin Ling juga pergi untuk menyapa Sekte Kuali Giok. Luo Xiaotian, kamu menyembunyikannya begitu dalam. Pemimpin Sekte Kuali Giok menatap Luo Tian dan mendesah. Ya lebih baik tidak mencolok. Luo Tian menggaruk kepalanya dengan canggung. Aduh kamu juga monster. Pemimpin Sekte Kuali Giok menghela napas. Mereka masih tidak percaya bahwa Luo Tian benar-benar telah mencapai ranah Jingdao. Hehehe ayo, leluhur, pemimpin sekte, minumlah teh, kata Luo Tian sambil tersenyum, lah benar-benar terdiam karena Xiao Fan benar-benar memanggilnya untuk menjamu para tamu. Di dalam dan di luar Kyushu, semakin banyak orang kuat berkumpul di sini. Pada saat ini, Pavilion Ziwei dan leluhur Sekte Ziyun tiba di sini bersama. Amitabha Kuil Ziyun ingin bertemu Tuan Xiao. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Chilinglong. Pavilion Ziwei juga datang berkunjung, kata leluhur Pavilion Ziwei perlahan, menatap Chilinglong dengan tatapan ramah. Kemarilah silakan. Chilinglong segera mengubah ekspresinya dan tersenyum lagi. Ini juga salah satu kekuatan yang disebutkan Xiao Fan sebelumnya. Xiao Fan tidak merasakan apapun tentang kata-kata Pavilion Ziwei, tetapi bagaimanapun juga, itu ada hubungannya dengan Huyan, dan ketika dia melarikan diri dari alam rahasia, leluhur Pavilion Ziwei tidak mencoba menghentikannya. Jika pihak lain mencoba menghentikannya saat itu, Xiao Fan mungkin akan membiarkannya begitu saja. Terima kasih, baiklah, leluhur Pavilion Ziwei dan Kuil Ziyun mengikuti orang-orang dari Kyushu ke wilayah dalam. Di depan gerbang wilayah dalam Kyushu, sekelompok pria kuat tampak tidak senang, dengan wajah hitam. Perbedaan perlakuan terlalu kentara. Hal ini membuat mereka merasa malu. Kapan kami boleh masuk? Tanya seorang tetua keluarga dengan raut wajah muram. Tunggu saja dengan sabar. Ketika saatnya tiba, kamu akan diizinkan masuk. Chilinglong mendengus dingin dan melirik leluhur keluarga yang baru saja membuka mulutnya. Ini, sial. Kepala keluarga menggertakkan giginya karena marah, merasa telah dipermalukan. Tak lama kemudian, leluhur pertama dan pemimpin Pavilion Butian juga tiba. Sesampainya di luar gerbang wilayah dalam Kyushu, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu kenapa kamu tidak masuk. Tidak yakin apa yang direncanakan Xiao Fan. Siapa yang tahu?
Semua orang di paviliun Butian bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa orang-orang yang datang berkunjung dihentikan di luar pintu dan tidak diizinkan memasuki wilayah dalam? Siapa yang datang? Chi Linglong berbicara dengan keras saat ini dan menatap leluhur, pemimpin, dan yang lainnya di paviliun Butian. Kami dari paviliun Butian dan kami di sini untuk mengucapkan selamat kepada atas Kyushu. Pemimpin paviliun Butian mengepalkan tinjunya. Paviliun Butian, kemarilah, kemarilah. Mendengar kata-kata paviliun Butian, raut wajah Chi Linglong langsung berubah, dan ia berlari menghampiri mereka berulang kali. Paviliun Butian berbeda. Dulu Ye Miaoyin dan Chang Sun Ning sama-sama tinggal di paviliun Butian. Pasukan ini harus didekati, karena Chi Linglong berharap mereka akan mengatakan sesuatu yang baik untuknya nanti. Baiklah, baiklah, terima kasih. Pemimpin paviliun Butian dan leluhur pertama paviliun Butian sama-sama bertanya-tanya, mengapa orang ini begitu antusias? Seharusnya begitu, memang seharusnya begitu. Kemudian, di bawah tatapan iri dan cemburu sekelompok orang di luar area dalam Kyushu, orang-orang dari paviliun Butian juga memasuki area dalam Kyushu. Chi Linglong memandang orang-orang dari paviliun Butian dengan hormat saat mereka memasuki area dalam. Orang ini kacung penjilat. Sialan, kapan kita bisa masuk? Lupakan saja. Lihatlah para leluhur ranah Ziyuan itu, wajah mereka semakin buruk rupa. Mereka semua menunggu. Kenapa kita terburu-buru? Itu benar. Di luar area dalam Kyushu, terjadi keributan kecil lainnya saat orang-orang dari paviliun Butian memasuki area dalam. Tunggu saja, sebentar lagi sampai. Chi Linglong melihat sekeliling dan mendengus dingin dengan sikap yang sangat arogan. Setelah itu, pasukan lain mengirim orang-orang sisana. Mereka adalah orang-orang dari Pixinjimen, termasuk Liu Wuxin dan Liu Wuyan. Pixinjimen datang untuk memberi selamat kepada Kyushu. Pemimpinnya adalah leluhur tua Pixinjimen, dan dia berbicara perlahan saat ini. Pixinjimen. Chi Linglong tertegun, dan teringat akan hubungan antara Xiao Li dan Liu Wuyan. Dia segera berlari untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kemarilah, 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 kumohon kemarilah, kata Chi Linglong riang. Mungkin ia sendiri tidak menyadari bahwa ia berpotensi menjadi antek. Baiklah, terima kasih banyak. Semua orang dari Pixinjimen tercengang. Apakah Kyushu begitu ramah? Sama-sama. Sama-sama. Cepat masuk. Chi Linglong dengan gembira memerintahkan anak buahnya untuk mengirim orang-orang Pixinjimen ada di sini. Di kuil Kyushu wilayah dalam, ketika mereka mendengar bahwa orang-orang dari Pixinjimen datang, Zhao Yanfu, Lan Zhankui, Hong Mo, Yao Huang, Ciyue Lianxiang dan yang lainnya menjadi waspada dan bergegas untuk melihat apakah gadis Liu Wuyan ada di sana. Saat itu, Ye Miaoyin dan Chang Sun Ning sedang menjamu tamu di meja leluhur pertama dan ketua klan paviliun Butian. Ketika mendengar bahwa orang-orang dari Pixinjimen akan datang, mereka pun ingin ikut menyaksikan keseruannya. Mereka semua telah melihat Liu Wuyan, kecuali ibu kandung Xiao Li, Zhao Yanfu. Liu Wuyan, apakah Liu Wuyan ada di sini? Zhao Yanfu sangat cemas dan ingin melihat seperti apa rupa Liu Wuyan, yang mengejutkan semua orang di Pixinjimen. Lumayan, lumayan. Melihat Liu Wuyan, Zhao Yanfu mengangguk puas berulang kali, merasa gadis ini sangat enak dipandang. Salam, Liu Wuyan tersipu dan mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Zhao Yanfu. Liu Wuxin berdiri di samping, tanpa ekspresi. Sebenarnya, dia enggan datang ke Kyushu, karena sebelumnya dia pernah diganggu habis-habisan oleh Xiao Fan di alam rahasia. Awalnya, Liu Wuxin berencana untuk membalas dendam, tetapi karena reputasi Xiao Fan semakin serius, dia mengambil inisiatif untuk menekan gagasan balas dendam. Xiao Fan merupakan monster yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Semuanya, ayo anggap tempat ini seperti rumah kalian sendiri dan jangan sungkan. Zhao Yanfu menatap orang-orang dari Pixinjimen dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih, terima kasih. Bahkan leluhur Pixinjimen tidak berani mengabaikan Zhao Yanfu dan yang lainnya,
karena mereka semua tahu bahwa dia adalah istri Xiao Fan. Pixin Jimen tidak banyak membantu Xiao Fan. Alasan mengapa ia diterima dengan begitu hangat oleh Kyushu adalah karena Liu Wuyan, dan mereka tahu betul hal ini. "Wuyan, kamu harus menghabiskan waktu menemani ibu mertuamu," kata ibu Liu Wuyan, Liu Wanxing sambil tersenyum lambat. "Siapa kamu?" Zhao Yanfu menatap Liu Wanxing dan merasa bahwa orang itu sangat mirip dengan Liu Wuyan. "Aku ibu Wuyan," Liu Wanxing terkekeh. Pantas saja dia begitu cantik. "Ayo, silakan masuk." Mendengar bahwa itu adalah ibu Liu Wuyan, Zhao Yanfu semakin antusias. Ia menggenggam tangan Liu Wanxing dan mulai mengobrol dengannya seperti saudara kandung. Dalam keadaan normal, Liu Wanxing pasti tidak akan memperhatikan seseorang setingkat Zhao Yanfu, tetapi keadaannya sekarang berbeda. Baiklah orang-orang dari Sekte Kuali Giok, Paviliun Ziwei, Kuil Ziyun, Paviliun Butian dan Pixin Jimen semuanya merasa sangat senang ketika mereka datang ke Kyushu, dan wajah mereka semua penuh dengan senyuman. Di luar wilayah dalam Kyushu, sekelompok orang berwajah hitam dan menatap Qi Linglong dengan tidak senang. Namun mereka semua marah tetapi tidak berani berbicara, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung Qi Linglong. Tidak lama kemudian, pemimpin puncak gadis suci, leluhur dan yang lainnya datang, termasuk Niu Tongxuan. Qi Linglong tertegun ketika melihat orang-orang dari puncak gadis suci. Kali ini, ia tidak bertanya siapa orang itu, tetapi ia sudah memiliki firasat sebelumnya dan menebak. Identitas orang-orang ini, puncak gadis suci. Benar sekali. Pemimpin puncak gadis suci berbicara perlahan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ayo masuk, cepat masuk." "Ya." Pemimpin puncak gadis suci mengangguk perlahan, lalu sekelompok orang mengikuti para penjaga ke wilayah dalam Kyushu. Wajah orang-orang di dekatnya berubah semakin gelap. Kekuatan lain telah masuk, dan jelas bahwa Kyushu mencoba memanfaatkan situasi tersebut, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Hampir semua kekuatan terkenal di wilayah Bintang Hongtian telah mengirim orang. Meskipun Xiao Fan tidak keluar, kekuatan spiritualnya kuat, dan dia dapat menyelidiki segalanya dengan jelas bahkan di wilayah dalam Kyushu. Hampir selesai, gumam Xiao Fan, dan dia mengirim pesan kepada Qi Linglong, memintanya untuk membiarkan orang-orang masuk. Di luar wilayah dalam, Qi Linglong tampak sombong. Perasaan bisa menyalahgunakan kekuatannya sungguh menyegarkan. Pada saat ini, ia menerima pesan Xiao Fan. Qi Linglong tertegun, lalu memerintahkan orang-orang untuk membuka penghalang di area dalam Kyushu. "Baiklah, kalian boleh masuk." Qi Linglong berbicara perlahan dengan tatapan arogan. Di luar wilayah dalam Kyushu, sekelompok orang tercengang. Bisakah mereka masuk? Lalu, satu persatu, mereka bergegas ke daerah dalam Kyushu, leluhur klan barbar kuno, istana naga, sekte pedang dan lainnya saling memandang dengan ekspresi yang tidak wajar, tetapi setelah menarik napas, mereka memasuki area dalam Kyushu. Setelah memasuki Kyushu, beberapa penjaga memimpin jalan dan membawa kelompok itu ke kuil. Saat ini kuil tersebut lebih besar dari sebelumnya dan dapat dengan mudah menampung jutaan orang sekaligus. Zhao Wuji dan Ye Chang berdiri di luar kuil saat ini, dengan ekspresi arogan, menatap sekelompok orang yang mendekat. Kedatangan hari ini membuat mereka sangat gembira. Kyushu akhirnya bisa tampil terbuka dan menerima pemujaan dari kekuatan-kekuatan ini. "Semuanya, silakan masuk," kata Zhao Wuji perlahan. Sekelompok orang saling memandang, lalu mengikuti Zhao Wuji ke kuil. Di dalam kuil, banyak hidangan lezat disiapkan, dan terdapat deretan meja dan kursi. Beberapa pasukan yang telah memasuki wilayah dalam Kyushu sebelumnya, semuanya makan dan minum di sini. "Amitabha, kamu di sini." Biksu tua kuil Ziyun berdiri dan menyapa kenalannya sambil tersenyum. Tampaknya tenang dan damai, tetapi sebenarnya itu hanya pamer. Itu sama saja dengan memberitahu kekuatan ini bahwa kuil Ziyun dan Xiao Fan punya hubungan dekat, jadi jangan macam-macam denganku di masa mendatang.
Leluhur Pixin Jimen pun melakukan hal yang sama, berdiri dan menyapa semua orang sambil tersenyum. Sekelompok orang yang datang belakangan semuanya tampak malu. Sulit bagi mereka untuk tidak merasa canggung dalam situasi ini. Baiklah, semuanya, silahkan duduk, kata Zhao Wuji perlahan, nadanya tenang dan tanpa gangguan. Ya, terima kasih sekelompok orang saling memandang dan mengambil tempat duduk. Leluhur klan barbar kuno, sekte pedang, istana naga, dan lain-lain tentu saja memilih untuk duduk di meja yang sama. Demikian pula, semua orang tahu hubungan mereka dengan Xiao Fan, jadi tidak ada seorang pun yang berani mendekat dan duduk bersama mereka. Suasana di kuil itu agak canggung. Sebagian besar pasukan yang hadir tidak mengenal Xiao Fan. Bahkan Tetua Agung Arena Bintang pun telah tiba. Ia berusaha keras untuk tidak terlihat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Fan tidak muncul. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Namong Lingxuan, Yao Huang, Lan Zhang, dan yang lainnya hadir, menyapa kenalan mereka satu persatu. Zhao Wuji dan Ye Chang mulai mendaftar. Ini adalah permintaan Xiao Fan sebelumnya. Setiap pasukan yang datang harus didaftarkan. Melihat masih adanya proses pendaftaran, semua orang di kuil tercengang dan tampak tidak berdaya. Ketika mereka tiba di Istana Naga dan meja klan barbar kuno, Ye Chang hanya memilih untuk mengabaikan mereka. Hal ini membuat wajah para leluhur kekuatan besar itu jelek. Sialan, seorang leluhur klan barbar kuno menggertakkan giginya karena marah. Set, jangan berisik, awas jangan sampai terdengar, kata seorang leluhur Istana Naga segera mengingatkan. Leluhur klan barbar kuno itu menggertakkan giginya dan harus menelan amarahnya. Proses pendaftaran sangat cepat dan selesai dalam waktu setengah jam. Sekelompok orang sedang menunggu kedatangan Xiao Fan. Setelah Zhao Wuji dan Ye Chang menyelesaikan pekerjaan mereka pergi ke singgasana naga di kuil dan berdiri di kiri dan kanan, seperti dua penjaga. Yang mulia, silakan. Zhao Wuji berteriak keras, dan suaranya bergema ke segala arah, membuat semua orang di kuil bersemangat. Semua orang melihat untuk melihat apa yang direncanakan Xiao Fan. Pada saat ini, sesosok berjubah kuning perlahan keluar dari balik aula. Semua orang tercengang melihat sosok ini. Ini Xiao Li, bukan Xiao Fan. Apa yang sedang terjadi? Di aula, semua orang tercengang setelah melihat Xiao Li. Mereka awalnya mengira orang yang muncul adalah Xiao Fan, tetapi ternyata Xiao Li, yang membuat mereka bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Li memasang ekspresi tenang saat dia perlahan berjalan menuju singgasana naga, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan duduk. Ini adalah rencana Xiao Fan untuk langsung menjadikan Xiao Li sebagai pemimpin Kyushu. Bagaimanapun, Xiao Fan hanyalah boneka, dan urusan Kyushu pada dasarnya ditangani oleh Zhao Wuji dan Ye Chang. Nanti, mereka akan melapor kepada Xiao Li, dan hasilnya akan sama saja. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Zhao Wuji dan Ye Chang berteriak keras, lalu berlutut dengan satu kaki untuk memberi hormat. Di kuil, semua orang dari Kyushu berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat. Ini di dalam kuil, para anggota dari semua kekuatan tercengang. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menyaksikan Xiao Li menjadi kaisar baru Kyushu. Jika mereka tahu ini lebih awal, mereka tidak perlu datang ke sini, namun saat ini, semua orang saling berpandangan dan ikut memberi hormat. Salam Kaisar Baru Kyushu. Selamat, kami memberi selamat kepada Kaisar Baru Kyushu. Semua orang kuat, bahkan mereka yang kultivasinya lebih tinggi dari Xiao Li, membungkuk hormat pada saat ini. Orang-orang kuat dari klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan lain-lain, sekalipun mereka tidak rela, semuanya membungkuk hormat pada saat ini dan tidak berani lalai sedikit pun. Tidak perlu sopan, kata Xiao Li dengan tenang sambil duduk di singgasana naga. Ini adalah permintaan Xiao Fan, meminta Xiao Li untuk berpura-pura dan memberi peringatan kepada orang-orang kuat dari kekuatan lain ini. Ya, orang-orang kuat yang memberikan penghormatan semuanya tampak sangat tidak wajar,
seolah-olah mereka adalah bawahan Xiao Li. Namun sayangnya mereka masih belum berani untuk bertindak. Setelah berdiri, sekelompok orang itu tampak malu. Jika mereka diminta memberi hormat kepada Xiao Fan, itu bukan masalah besar, tetapi mereka merasa sangat tidak nyaman memberi hormat kepada Xiao Li, Ye Miaoyin, Zhang Sunning, Namong Lingxuan, dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajah mereka. Xiao Li telah tumbuh dewasa. Terima kasih semuanya yang datang dari jauh untuk menghadiri upacara penobatan putraku hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Pada saat ini, suara tawa samar datang entah dari mana dan bergema di telinga semua orang, Xiao Fan. Semua orang tercengang dan mengenali pemilik suara itu, dia adalah Xiao Fan. Para leluhur Istana Naga, klan barbar kuno, sekte pedang, dan lainnya bergidik ketakutan saat mendengar gerakan Xiao Fan. Hehehe, terima kasih semuanya. Saat berikutnya, Xiao Fan muncul di aula, membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum di wajahnya. Sama-sama, Tuan Xiao. Ya, Tuan Xiao, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berada di sini menyaksikan kenaikan tahta Kaisar baru Kyushu. Begitu melihat Xiao Fan secara langsung, tak seorang pun di kuil berani lalai. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.